Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah. Ada sebuah kisah yang menakjubkan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan kisah ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sebuah kampung ya. Dan pemimpin atau kepala suku di kampung tersebut ketika itu disengat oleh binatang berbisa. Kemudian salah seorang di antara mereka, sahabat Rasulullah SAW, kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah. Dan dengan izin Allah, subhanallah, kepala suku tersebut tiba-tiba disembuhkan. Seakan-akan tidak ada sakit sedikit pun. Seakan-akan dia tidak pernah digigit oleh binatang berbisa. Akhirnya mereka mendapatkan hadiah 30 ekor kambing. Dan mereka mendapatkan suguhan air susu juga. Namun salah seorang di antara mereka berkata, "La tuhdithu syai'an hatta na'tiya aw nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jangan kalian berbuat apa-apa, jangan kalian menyembelih kemudian memakan kambing hadiah yang diberikan kepada kita ini sebelum kita bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya ketika mereka tiba di Madinah, mereka langsung menghadap Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang terjadi. Bahwasanya mereka mendapatkan hadiah karena sudah meruqyah kepala suku. Lantas apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Dari mana dia tahu bahwasanya ayat tersebut atau surat tersebut adalah surat yang bisa digunakan untuk ruqyah, yang mana seseorang jika membacanya dengan penuh keikhlasan, maka dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala itu akan bisa mendatangkan kesembuhan bagi orang yang sakit. Kemudian Nabi SAW untuk menghilangkan keraguan para sahabat terkait hukum kambing yang dihadiahkan kepada mereka dari hasil ruqyah, Rasulullah SAW bersabda, "Aqsimu wadribu li bisahmin." Sudah bagi kambingnya, saya juga ingin ikut makan. Kemudian Nabi makan. Artinya itu halal, ya, halal. Dan kisah ini sahih, dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran inti yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang bisa digunakan sebagai syifa. Sebagaimana firman Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bisa digunakan sebagai syifa, obat. Obat di sini kata para ulama tafsir bisa menjadi obat penyakit hati dan obat penyakit jasmani. Dan Al-Quran itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun ayat-ayat yang dijadikan oleh sahabat tadi untuk meruqyah kepala suku tadi adalah surat Al-Fatihah. Dia hanya membacakan surat Al-Fatihah. Sekali lagi ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan surat Al-Fatihah dan sekaligus menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat, dan insya Allah dengan izin Allah akan mendatangkan kesembuhan. Dan obat di sini obat dari dua jenis penyakit di hati dan penyakit jasmani. Untuk itu wajib dan sangat layak surat yang mulia ini menjadi perhatian kita untuk kita pelajari, mana-mananya kita gali petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan keberkahannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.